Video kali ini tentang pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. Nah, bunga sendiri termasuk riba ya, jadi jangan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita hanya menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kita akan belajar tentang pertumbuhan, peluruhan, dan juga bunga. Kompetensi dasar yang akan dipelajari, kurikulum nasional 3.7 menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Kurikulum khas Darut Tauhid, pilar entrepreneurship. Yang pertama menjelaskan rencana kerja dan rencana peluang usaha produk barang atau jasa berdasarkan konsep PATU, pahami prosedur, aturan, dan resiko. Adakan perencanaan yang matang, tak berbuat sebelum cek dan recheck. Untuk aman dan sukses, ikuti prosedur dan aturan. Hilangkan pelanggaran sekecil apapun. Selanjutnya membuat rencana kerja dan rencana peluang usaha produk barang atau jasa. Indikator pencapai kompetensi, pengetahuan 3.7. 1. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan secara jujur dan patuh. 3.7.2 menganalisis permasalahan peluruhan secara jujur dan patuh. 3.7. 3. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan bunga secara jujur dan patuh. Keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan secara disiplin dan patuh. Selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluruhan secara disiplin dan patuh. Dan terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga secara disiplin dan patuh. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan menyimak dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan secara jujur dan patuh. 2. Melalui kegiatan menyimak dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan peluruhan secara jujur dan patuh. 3. Melalui kegiatan menyimak dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan bunga secara jujur dan patuh. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, dan bunga secara disiplin dan patuh. Ya, kita akan membahas materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua peluruhan, ketiga bunga. Yang pertama tentang pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Nah, kita bahas tentang pertumbuhan penduduk. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Secara matematik hal ini dapat dirumuskan sebagai Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat N, di mana P0 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis. Kemudian Pn sama dengan jumlah pada tahun ke N. R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun. N sama dengan indeks waktu atau tahun. Nah, kita ke contoh. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Kita tulis dulu, diketahui P0 sama dengan 1 juta, R sama dengan 4% atau sama dengan 0,04, N sama dengan 15.
Yang ditanya jumlah penduduk pada tahun 2006 atau P15. Dari mana P15 didapat atau N sama dengan 15? Itu diperoleh dari 2006 dikurang tahun 1991. Maka jawabannya kita masukkan ke rumus P15 sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat N. Ganti nilai P0 dengan 1 juta, kemudian R ganti dengan 0,04, N sama dengan 15. Sehingga diperoleh hasilnya 1 juta dikali 1,8000943, hasilnya adalah 1.809.043. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 1.809.043 orang. Yaitu prediksinya ya. Selanjutnya yang kedua, kita akan bahas tentang peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif. Nah, kita masuk ke bab tentang peluruhan. Secara matematis, peluruhan dapat dirumuskan sebagai Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang R pangkat N. Di mana P0 sama dengan jumlah objek mula-mula atau basis, Pn sama dengan jumlah objek pada periode ke N, R sama dengan persentase peluruhan atau pengurangan. N banyak periode peluruhan. Kita masuk ke contoh. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam. Tentukan ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari. Nah, kita tulis dulu diketahui P3 sama dengan 125. R sama dengan 12%. Atau sama dengan 0,12. Nah, karena peluruhan terjadi setiap 12 jam, sehari peluruhan terjadi 2 kali. 3 hari berarti 72 jam, sehingga terjadi 6 kali peluruhan. Maka N-nya sama dengan 6. Nah, kita jawab P6 ya, N-nya adalah 6. P6 sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang R pangkat 6. Ganti nilai P0 sama dengan 125. Kemudian R ganti 0,12 dan N-nya 6. Diperolehlah hasil 125 dikali 0,464, hasilnya adalah 58,05. Jadi ukuran bahan radioaktif setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Selanjutnya kita akan bahas tentang bunga. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Nah, yang pertama bunga tunggal yang akan kita bahas, kemudian yang kedua bunga majemuk. Nah, kita bahas yang pertama bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besar modalnya tetap. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap dengan menggunakan rumus B sama dengan M dikali P dikali N, di mana B sama dengan besarnya bunga, M sama dengan modal, P sama dengan suku bunga pada saat periode atau persen dalam persen ya, N sama dengan banyak atau periode. Banyak periode ya. Sementara itu, modal akhir setelah periode ke N atau disimbolkan dengan MN, yaitu rumusnya adalah MN sama dengan M ditambah B, di mana B sama dengan besar bunga, M sama dengan modal, MN sama dengan modal akhir.
Nah, kita ke contoh. Seorang anggota koperasi menabung sebesar 5 juta. Sesuai kesepakatan, pihak koperasi memberikan suku bunga tunggal sebesar 8% per tahun. Jika tidak ada biaya administrasi dan uang tersebut dibungakan selama 6 tahun, besar saldo tabungan dalam waktu tersebut adalah diketahui M sama dengan 5 juta, P sama dengan 8% sama dengan 0,08, N sama dengan 6 tahun. Ditanya, besar saldo tabungan setelah 6 tahun. Jawab, besar bunga tabungan B sama dengan M dikali P dikali N. Kita ganti nilai M-nya dengan 5 juta, P-nya 0,08, kemudian N diganti 6. Sehingga hasilnya adalah 2.400.000. Jadi besar saldo tabungan MN sama dengan M ditambah B. Kita ganti nilai M-nya 5 juta, kemudian besar bunganya adalah 2.400.000, sehingga modal akhir adalah 7.400.000. Kemudian yang kedua, bunga majemuk. Bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka tertentu dihitung berdasarkan modal akhir setiap periodenya. Bunga periode sebelumnya diperhitungkan pada periode berikutnya. Dengan kata lain, bunga majemuk merupakan bunga yang dibungakan pada setiap periode berikutnya. Besar modal akhir periode ke N atau MN dirumuskan dengan MN sama dengan M dalam kurung 1 ditambah P pangkat N, di mana MN sama dengan besar modal akhir. M sama dengan modal, P sama dengan suku bunga pada saat periode atau dalam persen. N sama dengan banyak periode. Nah, contoh, Santi menabung di suatu bank sebesar 8 juta. Sesuai peraturan, pihak bank memberikan bunga majemuk sebesar 7,5% per tahun. Besar saldo tabungan setelah 11 tahun menabung adalah, nah di sini ada petunjuknya, 1,075 pangkat 10 sama dengan 2,061. 1,075 pangkat 11 sama dengan 2,216. Dan 1,075 pangkat 12 sama dengan 2,382. Kita tulis diketahui M sama dengan 8 juta. P sama dengan 7,5% atau sama dengan 0,075. N sama dengan 11. Ditanya, besar saldo tabungan setelah 11 tahun. Jawab, besar bunga tabungan setelah 11 tahun B sama dengan M dalam kurung 1 ditambah P pangkat N. Kita ganti nilai M-nya 8 juta, P-nya 0,075 dan N-nya pangkat 11. Sama dengan 8 juta dikali 1,075 pangkat 11. Nah, 1,075 pangkat 11 itu adalah 2,216, sehingga diperoleh hasilnya Rp17.728.000. Besar saldo tabungan Santi setelah 11 tahun. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Silakan disimak kembali jika belum mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.